Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di podcast Samdialova. Kali ini kita akan kedatangan seorang santri yang merupakan salah satu konten kreator TikTok yang sengaja kami undang dari Pontianak. Jadi sebenarnya kami memang sengaja mengundang beliau karena ada beberapa masalah yang perlu dibahas terkait pengemis online. Kenapa saya perlu membahas itu? Karena sekarang ini mayoritas orang-orang, khususnya konten kreator, banyak yang mengemis melalui live TikTok, sehingga banyak cibiran dari masyarakat. Oke, langsung saja kita perkenalkan tamu kita yang dari Pontianak. Oke, langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rocky Bagus Zubair ya. Saya dari Pontianak ya. Hadir ke podcastnya Samdialova karena diundang oleh beliau ya, untuk membahas ya terkait beberapa permasalahan katanya. Tidak tahu itu permasalahan apa. Jadi begini bos, saya mau bertanya bagaimana hukumnya mengemis online melalui live TikTok, boleh apa tidak? Jadi seperti ini, pada dasarnya memang diharamkan kan ya, walaupun cuman keharaman itu tidak secara mutlak, karena ada hadis seperti ini, lisaili hakun wa inja abi farosin. Bagi orang yang meminta-minta itu berhak atas pemberian tersebut, walaupun dia itu datang dengan penampilan yang bagus, dengan kendaraan yang bagus kan, seperti itu. Karena terkadang orang itu kan mempunyai hutang dan sebagainya kan, seperti itu. Terus alasan yang diharamkannya itu apa? Kan ini tidak mencuri. Oh iya, memang kata Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, kenapa diharamkan kan, seperti itu. Kan ini tidak mencuri kata tidak sampeyan. Mencuri. Memang hukum asal itu memang haram kata Imam Ghazali. Keharamannya di mana? Karena meminta-minta ini tidak lepas dari 3 perkara yang diharamkan. Gitulah. Dari 3 perkara yang diharamkan. Dari 3 perkara yang diharamkan. Yang pertama itu adalah idharus syukwa, menampakkan mengeluh. Tampaknya mengeluh terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kefakiran dan seakan-akan menyebut-nyebut akan sedikitnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Berarti kurang bersyukur lah gitu. Ya, kurang bersyukur seperti itu. Nah, seakan-akan secara tidak langsung dia itu mencemarkan nama baik Allah. Nama baik Allah. Mencemarkan nama baik Allah. Gitu. Terus yang kedua? Untuk yang kedua, kenapa hal tersebut diharamkan? Karena meminta-minta itu tidak lepas dari at-tadallul. Tadallul menghinakan diri pada selain Allah. Itulah. Sedangkan orang mukmin itu kan tidak patut, tidak pantas menghinakan diri pada selain Allah kan, seperti itu. Kan meminta-minta itu kan menghinakan diri. Menghinakan diri. Nah, itulah. Tidak mulia lah. Gitu. Iya. Kita minta-minta tidak mulia. Mana ada pengemis mulia? Itu kan di bawah. Ya. Benar-benar. Itu. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu adalah idzaul mas'ul, menyakiti orang yang biasanya menyakiti orang yang memberi. Lah, gitu loh. Kok bisa menyakiti? Kan kita memberi. Sumpama saya memberi. Mana ada pengemis menyakiti saya gitu. Sumpama ya. Ini contoh saya memberi kepada pengemis. Kok bisa saya yang tersakiti? Karena seperti ini, kan kadang orang itu kan memberinya itu kan terpaksa. Ya. Karena dia itu kadang memberikan karena takut dibilang pelit lah, karena takut karena riya lah dan sebagainya, karena kadang karena malu, kalau tidak memberi kan malu kan gitu kan. Kadang orang itu sehingga memberinya itu terpaksa, tidak ikhlas kan, seperti itu. Sehingga memberi karena malu, memberi karena riya dan sebagainya itu kan haram. Tidak boleh. Seperti saya ya. Contoh saya memberi ke orang, kan saya lagi jualan, kadang ada pengemis gitu. Kalau saya kan sambil live TikTok. Jadi ada pengemis saya tidak ngasih itu, takutnya dibilang sama penonton, oh Sam pelit gitu. Benar. Berarti saya itu diharamkan kan? Haram. Kalau memberi. Sehingga memberinya kan terpaksa. Kan seperti itu. Oh, berarti hukum mengemis itu haram ya hukumnya ya? Iya. Tidak boleh. Haram, tidak boleh, kecuali memang dalam keadaan darurat ya. Dalam keadaan darurat. Makanya kata Imam Ghazali itu disamakan dengan bangkai.
Bangkai itu kan, memakan bangkai itu kan haram. Haram. Boleh nanti ketika dalam keadaan darurat misalkan, itulah. Oh, berarti memakan bangkai itu kan haram kan? Boleh karena darurat, karena kita apa? Misalkan kita tidak ada makanan sama sekali walaupun mencari kan, maka boleh. Yang ada hanya bangkai kan gitu. Untuk bertahan hidup maka boleh. Boleh. Untuk bertahan hidup sama dengan meminta-minta, gitulah. Memang diharamkan ya. Aku masanya diharamkan meminta-minta. Kalau darurat misalkan kita kelaparan, kalau tidak minta-minta kan, untuk kerja tidak bisa kita bisa, misalkan fisik nggak bisa seperti orang disabilitas kan. Iya. Nah, sehingga boleh-boleh saja kalau dalam keadaan darurat kan, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu podcast hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.